Oke, sekarang akan saya demonstrasikan bagaimana cara mengolah data dengan uji Friedman ya menggunakan software JAS ya. Jadi uji Friedman ini ingat bahwa dia adalah versi pengujian non parametrik ya, non parametrik untuk uji beberapa kelompok yang berpasangan. Yang ini adalah padanan dari uji ANOVA repeated ya. Ini adalah analog ya atau versi non parametriknya dari uji ANOVA repeated. Jadi kalau di repeated itu, kalau di parametrik itu kita menggunakan yang namanya uji ANOVA repeated karena setiap individu itu diulang pengukurannya ya. Maka kalau di non parametrik namanya adalah uji Friedman ya. Pelaksanaan penelitiannya adalah intinya setiap individu itu diulang gitu ya, diulang pengukurannya. Nah, biasanya memang tahap awal kita akan mengolahnya menggunakan uji parametrik, yakni dengan ANOVA repeated. Namun, manakala ada beberapa asumsi yang tidak terpenuhi, seperti misalnya asumsi mengenai skala pengukuran, ya, kalau di parametrik itu harus selalu skala pengukurannya adalah interval atau rasio. Kemudian yang kedua adalah mengenai distribusi dari datanya, ya. Kalau parametrik itu mengasumsikan distribusi datanya harus normal. Nah, kalau asumsi-asumsi tadi itu tidak terpenuhi, maka pilihannya adalah kita harus menggunakan uji non parametrik, ya. Dalam kasus uji beberapa kelompok yang berpasangan, itu nama ujinya adalah uji Friedman. Seperti contoh di sini, ya. Contoh di sini adalah seorang psikolog sedang melakukan penelitian di mana dia ingin membandingkan 3 metode penentuan agresivitas, ya. Jadi ada 3 metode. Nah, yang 3 metode itu selalu dicobakan kepada setiap partisipan, ya, kepada setiap responden penelitian. Dalam hal ini responden penelitian adalah responden penelitiannya adalah 9 orang anak yang berusia 7 sampai 10 tahun. Ya. Jadi seperti kita bisa lihat di sini, ya, ada 3 metode penentuan agresivitas, yaitu metode A, metode B, dan metode C. Nah, setiap anak itu nanti akan dilakukan pengukuran, ya, penentuan agresivitasnya. Kali pertama barangkali dia akan dicoba dengan metode A, kemudian diukur, ya. Kemudian nanti kali kedua, mungkin setelah jeda sekian waktu, begitu ya, akan diukur lagi dengan metode B, dan seterusnya. Yang ini, ya, selalu berpasangan. Mengapa? Karena dia berasal dari anak yang sama, yaitu anak ke-1. Nah, jadi, apa hipotesis yang ingin diuji? Ya sama, ya. Sebenarnya peneliti inginkan minimal ada salah satu deh dari 3 metode itu yang menghasilkan penentuan agresivitas yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Katakanlah misalnya salah satu itu adalah metode yang dia kembangkan misalnya, ya. Metode yang dia kembangkan. Nah, kita sudah bahas mengenai pengolahannya dengan cara manual, ya. Jadi dalam hal ini ada 9 responden, ya. Kemudian pengolahannya secara manual itu menghasilkan statistik ujinya adalah sebagaimana rumus ini, yaitu sebesar 14,9. Dan yang paling penting adalah di kesimpulan akhirnya, ya, bahwasanya statistik uji itu kita bandingkan dengan tabel, ya, karena statistik ujinya jauh lebih besar dari tabel, maka kesimpulannya hipotesis 0 ditolak. Nah, ini gembira nih, ya, si peneliti karena
keinginan dia untuk bisa menunjukkan bahwa seenggaknya ada satu deh yang berbeda dengan yang lainnya. Dan ini terbukti di sini, ya, terbukti di sini. Jadi hasil kesimpulannya adalah minimal ada satu yang berbeda dengan yang lainnya dalam hal penentuan tingkat agresivitas si anak. Nah, sekarang kita akan coba olah dengan software JAS, ya. Oke. Jadi langkah pertama kita selalu mengentrikan datanya, ya. Mengentrikan datanya. Kalau dia datanya berpasangan, cara memasukkannya adalah seperti ini, ya. Jadi ini individu ke-1, ya. Kita tuliskan dalam baris yang sama. Ini individu kedua, individu ketiga, dan seterusnya. Otomatis nanti banyak barisnya akan sama. Dalam hal ini ada 9 responden. Karena yang baris ke-1-nya ini adalah keterangan metodenya, ya. Ada A, ada B, ada C. Oke. Seperti biasa, ini kita save as dengan tipe file CSV, ya. Katakanlah dengan nama filenya data_Friedman. Oke. Setelah kita saving, maka kita siap panggil di dalam JAS. Oke, sekarang kita buka software JAS-nya. Kita panggil datanya punya saya ada di sini dengan nama data Friedman. Yang ini saya panggil. Oke, coba lihat. Nah, ini udah berhasil dipanggil. Cuman di sini kita harus ada penyesuaian. Katakanlah tipenya ini scale. Yang ini juga sama tipenya scale, ya. Yang ini tipenya juga scale. Oke. Nah, sekarang kita akan uji dengan uji Friedman, ya. Berarti kita ke ANOVA sini, ke repeated measures ANOVA, karena ini dia repeated, ya. Kalau versi parametriknya kan ini, ya, repeated. Kemudian karena di sini ada 3 level, ada 3 metode, kita tambahkan level ketiganya di sini, ya. Level ketiganya kita tambahkan di sini, enter saja. Oke, sekarang kita baru masukkan ke bawah sini, ya. Yang level 1 itu A, yang level 2 itu B, yang level 3 itu C, ya. Nah, ini adalah defaultnya, ya. Ini measure ANOVA versi parametriknya, ya, versi parametriknya. Ini udah pernah kita bahas. Nah, sekarang kita ingin yang versi non parametriknya, ya. Versi non parametriknya. Coba kita lihat. Nah, kita panggil ini yang paling bawah. Versi non parametriknya ada di sini. Ini tinggal kita pindahkan saja bahwa faktor satunya seperti itu, ya. Oke. Kita tinggal lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, ya. Ini Friedman test versi non parametrik untuk membandingkan beberapa kelompok data berpasangan. Ya, sekali lagi penentuan kesimpulannya lihat aja dari nilai P-nya ini. Ini nilai P-nya lebih kecil dari 0,001. Lebih kecil dari 1/1000. Jadi kecil banget. Oleh karenanya kalau kita pakai cara pengujiannya di angka 5%, di angka 0,05, berarti ini kan lebih kecil, ya. Oke, karena nilai P-nya jauh lebih kecil daripada taraf signifikansi yang kita pakai, yaitu 5%, maka kesimpulannya adalah menolak hipotesis 0. Kalau menolak hipotesis 0, maka ini menunjukkan bahwa setidaknya ada satu yang berbeda, ya. Setidaknya ada satu yang berbeda. Jadi kita tolak H0. H0-nya kan menyatakan semuanya sama, ya. Hipotesis satunya, nah, karena hipotesis 0 ditolak, berarti kita kesimpulannya adalah menerima hipotesis 1, yaitu menyatakan setidaknya ada satu loh yang berbeda, ya. Setidaknya ada satu yang berbeda. Nah, kalau kita mau lanjutkan yang manakah yang berbedanya? Nah, yang manakah yang berbedanya? Kita tinggal klik aja ini Conover post hoc test, ya. Klik aja ini. Nah, ini nanti akan diperlihatkan di sini. Nah, akan diperlihatkan di sini. Oke. Jadi di sini diperlihatkan cara membacanya adalah yang pertama adalah level 1
dibandingkan dengan level 2. Tadi kan level 1 itu metode A, metode ke-1, level 2 itu metode B, level 3 metode C. Jadi karena di hasil preprint testnya menyatakan setidaknya ada satu loh yang berbeda, maka kita bisa telusuri lebih lanjut. Yang berbedanya yang mana? Nah, itu menggunakan post hoc Conover post hoc comparison. Ya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa level 1 ketika dibandingkan dengan level 2, nah ini P-nya itu 0,017. Ini kecil, ya. Kalau kita bandingkan dengan 0,05, ini kan kecil. Berarti apa? Berarti signifikan. Artinya metode A berbeda dengan metode B. Nah, itu kan sejalan dengan hasil preprint di atas, ya. Kalau preprint di atas menyatakan setidaknya ada satu loh yang berbeda. Nah, kalau yang di bawah ini, yang Conover post hoc test lebih merinci yang bedanya yang mana. Ternyata ketahuan di sini yang bedanya adalah level 1 dibandingkan dengan level 2. Selanjutnya di sini juga diperlihatkan ketika level 1 dibandingkan dengan level 3. Ya. Level 1 ketika dibandingkan level 3, ternyata hasilnya P-nya besar, 0,241. Lebih besar dari 0,05. Berarti apa artinya? O1 ketika dibandingkan dengan 3 atau A ketika dibandingkan dengan C ternyata tidak berbeda. Ternyata sama saja. Ternyata yang beda tadi cuma 1 dengan 2. 1 dengan 3 mah ternyata sama, ya. Kemudian yang terakhir dibandingkan 2 dengan 3. Hasilnya signifikan juga. Nah, ketika 1 dengan 3, ketika 2 dengan 3, ya, B dengan C ternyata signifikan. Jadi ini menunjukkan ternyata 1 dengan 2 beda, 1 dengan 3 sama, gitu ya. 1 dengan 3 sama, tapi 2 dengan 3 beda, gitu. 2 dengan 3 beda. Ya. 2 dengan 3 beda. Jadi 1 dengan 2 beda, 2 dengan 3 beda, tapi 1 dengan 3 sama, ya. 1 dengan 3 sama. Jadi jadi ada yang sama sebenarnya, yaitu 1 dengan 3. Itu ada yang sama, tapi ada 2 yang beda, ya, yaitu 1 2 dan 2 3. Dan ini seiring dengan hasil di preprint test di sini. Demikian. Oke, kalau kita ingin bandingkan juga sama ya. Tadi kan hasilnya juga sama ya, ditolak 0. Nah, ini kan. Ini hasilnya kan ditolak 0 juga. Di sini yang dibandingkan adalah hasil hitungan dengan tabel ya. Hasil hitungan dengan tabel, 0-nya ditolak. Kesimpulannya apa tadi? Kesimpulannya adalah ketiga metode memberikan hasil yang berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya tadi setelah ditelusuri yang berbedanya itu cuma 2. Ternyata ada yang sama ya, yaitu 1 dan 3 ternyata sama ya. Yang berbeda itu 1 2 dan 2 dan 3. Ini kan 1 3 ternyata sama. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya sih tidak sama, tidak beda semua gitu ya, tidak beda semua. Karena 1 dengan 3 mah ternyata sama. Yang beda itu adalah 1 dan 2, ya, kemudian 2 dan 3. Sementara 1 dan 3 adalah sama saja. Demikian.